wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahil waliyil ghaffar wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ayat sadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diizinkan Allah, ditakdirkan Allah untuk kembali menjalankan salah satu ikhtiar kita mendapatkan ridha Allah, yaitu sama-sama untuk saling mengingatkan Allah Subhanahu Haq, Allah Subhanahu Sabar di dalam kegiatannya, insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan ala habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan kita semua selaku umat yang memuliakan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan hari ini kita mendapatkan hikmah dan manfaat dari ikhtiar kita bersama. Baik Ibu Bapak, tema kita hari ini adalah min alamatil mautil qalbi, di antara tanda-tanda matinya hati. Seperti kita ketahui bahwa pusat alam semesta saat dia melakukan pergerakan, ternyata Allah takdirkan pergerakan alam semesta ini hampir semua, dari yang makrokosmos yang paling besar sampai mikrokosmos yang paling kecil, itu ada pusat edarnya. Dan pusat edar itu, mereka beredar itu ternyata ketika diteliti peredarannya itu selaras atau searah gitu. Dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil, gerakannya, arahnya itu hampir sama, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam, dan memiliki poros sama-sama, yaitu pusat edarnya. Seperti misalkan Bumi, Merkurius, Venus, sampai matahari, mereka punya pusat edarnya namanya galaksi Bima Sakti, dan beredar berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu juga dengan bumi, dia punya pusat edarnya itu matahari, dan bergeraknya berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu juga dengan bulan punya pusat edarnya itu bumi, dia berlawanan dengan arah jarum jam, beredar bulan ini sesuai dengan pusat edarnya itu bumi. Dan ketika turun lagi ke bawah itu ke bumi, ternyata manusia pun mereka melakukan pergerakan yang hampir sama dengan pergerakan matahari, bumi, dan semua planet-planet yang di atas, yaitu saat manusia berada di Ka'bah. Dia pun bergerak mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam, dan pusat edarnya apa? Ka'bah, Masya Allah. Dan kalau kita turunkan lagi kepada hal yang kecil, itu atom,
Dia ada pusat atom, ada elektron, ada neutron, itu juga sama. Ternyata elektron ini berpusat, beredar, berlawanan dengan jarum jam kepada pusatnya, itu proton atau atom. Ternyata ketika lihat di mikrokosmos, maka kosmos perjalanannya pusat edarnya hampir sama, itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dari manusia secara umum, jamaah itu berpusat pada satu garis orbit, yaitu Ka'bah. Terus ada juga namanya mikrokosmos, yaitu atom berpusat dengan garis orbitnya, yaitu di atom. Begitu juga dengan manusia secara pribadi. Nah, bagaimana dengan manusia? Apa pusat edar manusia? Kalau bumi punya pusat edar, jamaah manusia secara umum, umat manusia punya pusat edar, yaitu Ka'bah. Terus manusia secara sendiri di manakah pusat edarnya? Pusat edar manusia adalah hati. Wahya qalbun, itu hati. Bahkan dikatakan barang siapa baik hatinya, maka baiklah seluruh perbuatannya, dan barang siapa buruk hatinya, maka buruklah seluruh amal perbuatannya. Hati ini disebut dengan pusat edar. Bahkan ada sebuah kitab namanya Istafti Qalbaka, minta fatwa kepada hatimu, kalangan Imam Tirmidzi. Ternyata hati memiliki sebuah kekuatan, karena hati itu disebut sebagai lokus, tempat pandangan Tuhan. Hati ini di sana itu ada namanya rasa, bukan perasaan tapi rasa. Rasa itu adalah alat tool yang bisa menjadikan kita berkomunikasi dengan Sang Pemilik hidup, yaitu Allah. Rasa itulah yang membuat kita mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Rasa itu pula yang kita bisa mengenal ini bisikan setan apa bisikan malaikat. Rasa itu mengenal mana ini perbuatan yang betul-betul karena Allah atau karena ada niatan lain selain Allah. Hati kita bisa merasakan kita ini ikhlas atau tidak. Hati kita pun bisa merasakan apakah doa ini dikabul atau tidak. Jadi hati ini begitu sangat tajam, jernih, dan dia ini seperti alat ya, seperti alat kita, ruh, untuk betul-betul bisa merasakan tentang komunikasi kita dengan Allah. Bahkan dikatakan hati-hati dengan basyirahnya orang-orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu hatinya jernih, bersih, sehingga basyirah itu tajam. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu ketika khutbah, beliau memberikan instruksi kepada pasukan yang sedang berperang. Kenapa? Basyirahnya tajam sekali. Sampai-sampai orang-orang yang beriman itu paham ini orang ini berbohong atau tidak. Kenapa? Karena basirahnya, hatinya tajam. Namun Ibu Bapak yang dirahmati Allah, begitu sangat pentingnya hati ini, namun terkadang kita tidak mampu untuk menjaganya. Kenapa tidak mampu menjaganya? Karena memang Allah pun memberikan izin kepada setan itu masuk, setan itu mulai dari bagian dari hati kita. Hati itu memiliki 4 bagian Bapak Ibu. Ada namanya sodar, ada qalbu, ada fuad, ada lub. 4 bagian. Setan itu masuk ke sodar kita, ke dada kita. Sebelum dia masuk ke nafs kita, dia masuk kepada sodar, yaitu dada. Bahkan sodar, dada itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, alam nasrah laka sadra. Sadr, dada. Dada itu adalah hati yang paling luar, paling dalam, dan di sanalah setan masuk. Sehingga setan masuk ke dalam sadr itu seperti halnya ini masjid ada halaman. Halaman itu namanya sadr. Maka di halaman apapun boleh masuk. Betul nggak? Motor boleh masuk, mobil boleh masuk, sandal boleh masuk. Itulah sadr. Maka Allah mengizinkan kepada setan untuk masuk ke sadarnya manusia. Dan di sadar itulah setan menggoda manusia. Sadar tempatnya apa? Tempat nafsu, tempat keinginan. Saat setan datang ke sadar kita, maka setan akan membisikkan di dalam keinginan kita. Sehingga keinginan kita ini menjadi israf, menjadi berlebih. Berlebih-lebihan keinginannya, makan pengen berlebih, minum pengen berlebih. Mohon maaf, bersetubuh pengen berlebih, hal-hal yang berlebihan, hal-hal yang melampaui batas, itu yang dibisikkan oleh setan kepada kita. Dia membisikkan pada keinginan kita. Ya,
Sehingga dari sanalah maka sadar itu akhirnya menjadi kotor. Nah, sadar yang kotor itu mempengaruhi terhadap kalbu. Kalau kalbu, kalau di masjid ini kalbu itu seperti teras. Kalau halamannya kotor, terasnya terpengaruh tidak? Terpengaruh. Kotor. Sehingga ketika kotor terasnya itu, maka ruang tamu itu akhirnya terlihat tidak nyaman. Ruang tamu itu apa? Puad, tempat melihat. Hati kita namanya puad, ada puad, puad itu tempat melihat. Basyirah tadi adanya di puad. Namun karena halamannya kotor, terasnya kotor, puadnya terganggu untuk melihat. Sehingga akhirnya saat dadanya kotor itu, kalbunya kotor, apa yang terjadi? Kita sudah sulit untuk membedakan mana ini kebenaran, mana ini kesalahan. Bahkan kesalahan pun dibenarkan oleh kita. Sehingga dan yang benar disalahkan oleh kita. Kebalik-balik, kenapa sadar dan kalbunya itu kotor begitu. Sehingga ketika terus kotor, akhirnya sang fuad tidak bisa melihat. Melihat apa? Melihat kebenaran. Ketika tidak bisa melihat kebenaran, di sanalah sang fuad ini tidak bisa merasakan. Rasa apa? Rasa rindu sama Allah, rasa tenang sama Allah. Dia terlibat dengan urusan-urusan, tertarik dengan urusan-urusan berhubungan dengan duniawi. Sehingga apa yang terjadi? Lama-kelamaan hatinya menjadi marid. Dan setelah marid, hatinya menjadi maut, mati. Dan hari ini kita bahas di antara tanda matinya hati. Nah, apakah hati kita ini? Ya, dalam hal ini berarti hati itu mana? Qalbu sama sadar. Karena fuad sama lub tidak bisa diganggu oleh setan. Dan lub itu selamanya, cahaya hati itu selamanya hadir, namun tertutup. Qalbu dan fuad sadarnya tertutup sehingga si cahaya hati ini nggak bisa terpancar gitu. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, apa diantaranya tanda-tanda matinya hati? Dalam salah satu kitabnya Arif Billah Asy Ibnu Athaillah menyampaikan, di antara tanda matinya hati itu adalah dia tidak sedih dengan ketaatan yang luput. Misalkan kita nggak sholat duhur, ketinggalan sholat duhur, nggak ada perasaan sedih, biasa aja. Itu tanda hati sudah mati. Kita ketinggalan sholat asar, biasa aja tuh nggak ada kesedihan. Itu tanda apa? Hati sudah mati. Nggak ada kesedihan, nggak ada penyesalan, nggak ada, biasa aja gitu. Saat subuh kesiangan terus akhirnya nggak sholat, biasa aja, cuek aja. Itu tanda apa? Hatinya mati. Artinya hati ini tidak bisa mendapatkan hikmah dan tidak bisa kita berfatwa dengan hati yang mati. Karena hati itu dikuasai oleh nafsu. Kira-kira begitu keterangannya. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai disampaikan dalam hadisnya, Rasul mengatakan bahwa perbedaan antara orang nifaq, orang kafir sama orang muslim itu adalah tarkus shalah. Meninggalkan apa? Salat. Kalau kita masih mampu meninggalkan salat, berarti kita ini masih dipertanyakan keimanannya. Karena bukti keimanan itu di surat 20 ayat 14 itu adalah salat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Salat itu adalah bukti bahwa kita ini beriman pada Allah. Terus ditinggalkan, itu diantaranya tanda dari kematian apa? Hati. Jadi ketaatan luput itu kita biasa saja. Dulu kita ini kalau baca Quran ketinggalan itu kerasanya hatinya apa? Gak enak. Sekarang udah 2 bulan gak baca Quran, biasa aja. Itu tanda apa? Hatinya mau mati tuh. Dulu sholat duha ketinggalan itu, aduh rasanya itu gak enak. Sekarang sudah 3 tahun gak sholat duha, biasa aja. Sholat apa? Fardunya pelambat terus, bahkan ketinggalan.
Nah, kalau kita merasakan ini, berarti ini tanda-tanda ada kematian. Ibu bapak, tidak ada manfaatnya ketika hati kita mati hidup ini. Kenapa? Karena pusat edar kita udah mati. Terus kita mau beredar kemana? Dipastikan pusat edar kita, peredaran kita berlawanan dengan peredaran alam semesta, dan itu capek sekali. Ya. Nah, ibu Pak Indra Rahmatullah, ini yang pertama. Jadi tidak sedih dengan keluputan taat. Taat tidak dilakukan, nggak sedih, nggak ada kesedihan, nggak ada penyesalan. Kalau para sahabat sholat, Bapak Ibu, sholat di kebunnya. Terus saat sholat di kebun, dia ingat kebun sehingga lupa rakaat. Gitu. Habis sholat apa? Kebunnya disedekahin. Bapak tadi sholat maghrib. Terus Bapak ingat iPhone-nya. Habis sholat sadar, ya Allah, kok saya masih ingat iPhone. Yang bagus gimana, Pak? iPhone-nya diapain? Sedekahin. Sama Ustaz nggak apa-apa. Jadi begitu sangat luar biasanya para sahabat itu ketika dia keluputan taat, sedihnya minta ampun begitu. Nah, kalau kita kok sekarang jarang sedih ya, kehilangan tentu nggak ada sedihnya. Ini tanda nih, tanda kematian hati, Bapak Ibu. Ini tanda pertama. Tanda kedua adalah tidak menyesal dengan maksiat yang diperbuat. Nggak ada malu, nggak ada menyesal dengan kemaksiatan yang diperbuat. Jadi melanggengkan maksiat. Jadi maksiat itu langgeng gitu, Pak. Jadi ada maksiat yang diisi komahin gitu. Awal ketika maksiat tidak lakukan, aduh menyesal, nangis, taubat. Ngelakuin lagi, nangis, tobat. Ngelakuin lagi, nangis, tobat. Ngelakuin lagi. Dia capek tobat kan? Ben lah. Ngelakuin lagi. Nggak ada tuh perasaan menyesal, biasa aja. Nah, saat biasa itu bahaya, Bapak Ibu, karena saat itulah hati kita sudah mulai mati. Bapak Ibu punya dosa tidak? Ada dosa yang dikekali tidak? Istiqomah dosanya itu terus ada nggak? Ada. Kalau masih menyesal, berarti insya Allah hatinya masih sakit, bukan mati. Masih apa? Sakit. Karena ciri hati yang sakit itu ya berbuat maksiat. Tapi kalau kita berbuat maksiat kok sudah tidak menyesal, itu mati hatinya. Bahaya itu. Udah biasa aja gitu, nggak ada namanya penyesalan, cuek aja. Mati ya mati. Ya, akhirat pikir buri deh. Pokoknya di dunia ini mati aja kayak gini. Jadi nggak ada penyesalan apapun. Itu hati-hati. Hati kita mati itu. Kata beliau. Nah, Ibu banyak rahmati Allah. Apa penyebab hati itu mati? Ada 3 unsur utama yang menyebabkan mautul qalbu, hatinya mati. Penyebabnya yang akan membuat akhirnya tadi ya, wajar Ibu kalau kita punya dosa itu wajar, namanya halaman ya, pasti kan banyak yang datang ke sana, betul nggak? Namanya halaman pasti yang banyak, tapi ketika kita berdosa segera dibersihin, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum, yang benar ya. Nah, kalau yang mati penyebabnya apa? Yang pertama, penyebab mautul qalbu itu adalah hubbud dunya, cinta dunia. Apa itu dunia, Ibu? Jangan jauh-jauh dari luar diri kita. Dunia itu ada dalam diri kita. Dunia ini diwakili oleh ego kita. Kalau kita masih cinta dihormati orang, kalau kita masih cinta dimuliakan orang, kalau kita masih kikir, pelit dengan harta kita, kalau kita masih membeda-bedakan orang lain, itu kita masih hubbud dunya. Kita bangga dengan diri kita sendiri, ujub dengan diri, itu hubbud dunya.
Hubud dunia itu adalah dunia melekat di hatinya. Seluruh dunia ya. Istri, anak, kedudukan, pangkat, status sosial, apalagi semua ya. Itu ada dalam hati kita, itu namanya hubud dunia. Sedangkan dunia itu sebetulnya tidak ada tempat di hati kita. Namun orang yang mencintai dunia meletakkan dunia di hatinya, sehingga sholat pun kepikir dunia itu. Cirinya hubud dunia, Bu, Bapak, saat sholat kepikir dunia. Kira-kira Bapak Ibu saat sholat yang dipikirin apa? Allah apa dunia? Kalau wajah-wajahnya ini kelihatannya yang dipikirin Allah ya. Tadi sholat maghrib yang dipikirin siapa, Bu? Masya Allah, Allah ya. Berapa persen Allahnya? 2%. Yang lainnya berapa? 88. Masya Allah. Jadi terkadang ketika kita lihat bagaimana sih kita ini hubud dunia atau tidak, cek sholat kita aja. Saat sholat itu kenapa saat sholat kok dicek? Karena saat sholat itu ada seorang, bukan seorang ya, ada iblis, ada setan yang memang ditugaskan hanya untuk menggoda orang sholat, namanya khanzab. Dan saat dia sholat, saat kita sholat, dia akan datang kepada kita. Kapan datangnya? Saat kita mulai takbiratul ihram. Saat kita mulai takbiratul, saat kita sebelum takbiratul ihram, kita sudah fokus, bahkan merem-merem, Pak. Sholli fardhu dhuhri, merem-merem tuh, fokus, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fokus tuh. Pas mulai Allahu Akbar, saat itulah setan datang menggoda, lalu dia bilang, Fasayaqulu syaitan, lalu setan bilang gimana? Undur kada, ingat ini, ingat itu. Jadi saat kita Allahu Akbar, langsung celing, ingat sini, celing, ingat sana. Betul nggak Bapak Ibu? Celing, ingat cucian, celing, ingat jemuran, celing, ingat teman yang baru datang, celing, ingat utang, celing, wah, semuanya keingat. Sampai-sampai kata Rasulullah, kita lupa rakaatnya berapa. Namun kalau kita tidak hubud dunia, itu nggak ada gitu. Standarnya itu. Berarti kira-kira kita masih hubud dunia tidak? Hubud dunia. Kita berusaha untuk menghilangkan dunia itu, termasuk status sosial kita, termasuk keakuan kita, keinginan kita untuk diperhatiin, keinginan kita untuk dihargai, kita lepasin semuanya. Nah, kalau itu sudah kita lepaskan, maka kita tidak termasuk orang yang hubud dunia. Ciri orang yang mautul qalbu hubud dunia, sangat cinta pada dunia, sangat cinta, sampai-sampai dia mau rela mengorbankan sholat Jumat untuk jaga supermarket. Sampai-sampai mau dia tidak sholat duhur hanya untuk rapat. Ya, pernah suatu saat ada diskusi ya. Seorang abang becak ditanya, "Abang, kenapa abang tidak sholat Jumat?" Wah, kalau sholat Jumat kehilangan uangnya 10.000, makanya saya harus nggak sholat Jumat. Ternyata sholat Jumat kalau dengan uang berapa? 50.000. Padahal janji Allah sholat Jumat itu jauh lebih besar dari ibu. Kenapa? Ternyata kita ini sebagai seorang yang aktivis dakwah harus bisa memahamkan. Ternyata janji Allah yang begitu besar itu kalah dengan sebuah realita kehidupan. Berarti kan yang harus bertugas bukan yang salah, bukan tukang becanya, dai-nya yang tidak menyampaikan dengan baik. Nah, kebaikan-kebaikan akhirat itu kalah dengan dunia. Itu namanya hubud dunia. Yang kedua Bapak Ibu, saya percepat kalau takut waktunya nggak cukup ya. Yang kedua Bapak Ibu, yang akan membuat kita ini adalah lalai, mautul qalbu adalah zikrul ghafilin. Ghafil, lupa ingat pada Allah. Jadi dia lupa pada Allah, nggak ingat sama Allah, nggak pernah zikir.
Pikiran, hatinya itu semuanya dunia isinya. Gimana caranya lunas hutang? Pikirannya, hatinya resah. Resah, tiap hari itu gitu resah, mikir, nggak pernah ada zikirnya. Jadi hati itu nggak tenang gitu. Hati itu gelisah terus. Kalau bahasa Inggrisnya kemerungsung. Kemerungsung hatinya. Kenapa? Karena memang tidak ada Allah di hatinya. Adanya cuma dunia gitu. Cuma urusan-urusan dunia yang mungkin sebetulnya kalau diselehke ke Allah selesai gitu. Cuma kita pikirin itu. Kita mikirin anak, kita mikirin suami, kita dipikir jadi pusing itu pikiran. Tiap hari itu mikirnya dunia, hatinya teresah. Itu tandanya. Tanda lalai dari Allah itu tidak ada ketenangan. Karena di surat 13 ayat berapa? Ayat 28 ya. 28 29 itu dikatakan apa? Ala bizikrillah tasma'innul qulub. Orang yang ingat pada Allah itu hatinya tenang. Jadi ciri orang yang lupa sama Allah hatinya kemerungsung, gelisah, mikir, perasaannya nggak karuan. Nah kayak begini nggak bisa kita minta fatwa ke hati kita, nggak bisa. Nah kalau kita ada dalam kondisi ini, kok tiap hari saya gelisah, ya kecewa, kesel, ya dikejar-kejar dunia rasanya sempit, pikiran capek, lelah, hidup itu. Ini tanda kita sedang ghafil, sedang lalai kepada siapa? Allah. Dan itu tanda kematian hati. Penyebabnya karena ghafil, gak ingat Allah. Yang ketiga, penyebabnya kenapa kita ini mati hatinya adalah membiarkan tubuh kita bermaksiat. Membiarkan. Jadi tidak ada penjagaan sedikit pun dalam diri kita, tidak ada screening. Dibiarkan tubuh kita ini bermaksiat. Mata kita tidak ada namanya gudul basar. Padahal di surat Al-Mu'min, surat 24, surat cahaya ya. 31 untuk laki-laki, 32 untuk perempuan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Bahwa katakan orang beriman, palingkanlah matamu begitu. Tapi kita tidak pernah memalingkan mata kita kepada hal-hal yang maksiat ya. Dibiarin aja itu mata kita lihat maksiat. Dan sekarang sangat mudah Bapak Ibu. Ini tantangan umat sekarang ya. Mau zaman dulu untuk mata kita bermaksiat itu sulit. Sekarang mudah. Kenapa? Karena digenggam dunianya di HP ya. Iklan, scroll ya. Wanita-wanita yang tidak memakai pakaian yang bagus. Kabar-kabar buruk tentang seseorang itu kan ada ya. Sampai-sampai akhirnya kita pun mencibir. Itu kan kita membiarkan mata kita, telinga kita ini ikut maksiat. Mohon maaf saya mengingatkan, hati-hati Ibu, karena kan viral ya tentang es teh itu ya. Itu hati-hati kalau ibu bapak mencibir salah satu. Karena ketika kita mencibir seseorang, dosanya bukan untuk orang itu. Cibiran itu untuk siapa? Diri kita sendiri. Dan itu namanya kita membiarkan diri kita ini bermaksiat, tidak ada screening gitu. Mata kita, telinga kita, tubuh kita, ini kita dibiarkan maksiat itu masuk ke dalam diri kita, ke hati kita, masuk ke dalam hati kita, dan kita ini nyaman-nyaman aja gitu loh. Dibiarin itu ridho kita ini dengan hati kita kena hal negatif. Masya Allah. Sehingga memang pandai-pandai kita bermedsos Bapak Ibu ya, pandai-pandai memakai HP. Kenapa? Karena Masya Allah di HP itu banyak sekali negatifnya juga kan. Dan kita, oh iya kok isonya ya kayak mana ya dene yo. Oh iso ya. Nah itu kan berarti kita apa? Membiarkan hati kita karena apa? Penyakit. Alam paling korupsi. Padahal dia aja kita kenal sama kita juga kenal sama dia kan. Tapi hati kita membiarkan diri kita seudon sama orang lain. Aduh, luar biasa. Membiarkan diri kita ini terjerat pada maksiat zahir wal batin, yang kecil maupun yang besar. Bapak Ibu, dalam rumusnya tidak ada maksiat kecil kalau di hadapan yang Maha Adil. Gak pernah, jangan sampai meremehkan maksiat kecil kalau di hadapan yang Maha Adil. Semuanya akan terhitung sama Allah. Memang tidak ada maksiat besar kalau di hadapan yang Maha Rahman memang. Cuma Allah itu melihat sama kita pas kondisi apa. Kalau Maha Adilnya nggak ada maksiat kecil.
Sehingga jangan sampai kita membiarkan diri kita bermaksiat sedikit pun. Kenapa? Itu tanda nantinya hati kita akan mati. 3 Bapak Ibu ya. 1 apa tadi? Ya. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, yang barusan ya. Itu 3 hal yang Masya Allah sebagai tanda, kata para ulama, atau penyebab hati kita mati. Lalu bagaimana caranya? Andai kita kok termasuk di sana, andai kita ini lalai sama Allah, andai kita ini membiarkan diri kita bermaksiat, ya, andai diri kita ini, apalagi Bapak Ibu, gofil, ya, tidak berzikir sama Allah. Andai kita pun hubud dunia, ya, mencintai apa? Dunia. Kalau ini ada dalam diri kita kriteria itu, maka gimana caranya kita kembali sehingga hati kita tidak mati, sehingga hati kita ini kembali hidup dan kita bisa istabti qalba, minta patah pada hati kita. Karena hati yang hidup itu Masya Allah dibimbing oleh Allah, hatinya penuh hikmah insya Allah. Nah, ada 3 Bapak Ibu juga yang akan insya Allah kita ini bisa melepaskan, atau kita ini bisa sembuh dari penyakit hati, bahkan lepas dari kematian hati. Yang pertama apa? Tarkud dunia, tinggalkan dunia. Apa maksud tinggalkan dunia itu? Kita meninggalkan dunia dari hati kita. Bukan berarti kita nggak boleh punya dunia, enggak. Dunia itu wasilah kita. Dari sejak dulu dunia itu kendaraan kita, bukan diri kita. Yuk kita lihat lagi apa peraturan kejadian manusia. Ada ruh, ada jasad. Betul nggak? Mana sebetulnya sejatinya diri kita? Jasad apa ruh? Ruh. Ruh ini diturunkan oleh Allah ke dunia sebagai khalifah, dan untuk sampai ke dunia dia harus punya kendaraan, namanya apa? Jasad. Jasad ini mewakili dunia. Maka Bapak Ibu, yang disebut dengan tarkud dunia bukan kita meninggalkan jasad, tapi kita meninggalkan di hati kita tentang kesan terhadap dunia ini. Dunia ini kendaraan kan. Sebagus-bagusnya mobil Bapak, mobilnya Alphard, masuk ke masjid enggak? Enggak kan? Tinggalin di luar. Itu sebetulnya teorinya udah ada. Bapak punya sepatu harganya 25 juta. Dibawa ke masjid apa disimpan di loker? Gak ada loker, ternyata di emperan. Kira-kira Bapak Ibu kalau begitu, Bapak-bapak di jumatannya, di shop terdepan apa di belakang? Kenapa di belakang? Nungguin sepatu. Kita melepaskan semua, bahkan di dalam hidup kita sehari ketika sholat sudah dicontohkan bahwa semua selain Allah itu ditinggalin. Betul nggak? Betul? Ditinggalin semuanya. Ibu bapak kalau lagi tidur pakai jas, pakai pakaian bagus atau pakaian oblong, kaos oblong? Jamnya dipakai enggak? Antingnya dipakai enggak? Pas tidur pakai lipstik tidak? Tidak kan? Karena ternyata ketika kita mau menjadi diri sendiri itu kita lepas semuanya. Sehingga yang disebut dengan tarkud dunia itu kayak begitu. Bukan berarti kita nggak butuh dunia, dunia dipakai kok. Habis sholat datang ke mobil kita pakai mobilnya kan? Betul ya? Sehingga sampun yang disebut dengan tarkud dunia itu boleh nggak kita kaya? Boleh. Kaya, kaya itu ada 3 Bu ya? 1 kaya, yang kedua kaya banget, yang ketiga kebangetan kaya. Bapak Ibu memilih yang mana? Semuanya boleh, tapi jangan sampai kekayaan kita masuk ke dalam hati. Karena yang disebut hubud dunia bukan berarti orang yang kaya. Hubud dunia itu yang di hatinya ada dunia. Mohon maaf, orang miskin itu bisa jadi hubud dunia ketika di hatinya ada apa? Dunia. Jadi tarkud dunia, tinggalkan dunia, lepaskan dunia dari hati kita, dan di hati kita hanya kesannya cuma siapa? Allah saja. Gak ada dunia di hati kita, yang di hati kita hanya Allah aja.
Artinya apa? Tidak ada namanya kita iri dengki sama orang, sakit hati dikecilin orang, sakit hati dihina orang, nggak ada. Dan ini butuh proses Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya kita nggak sakit hati disakiti orang, didolimi orang, butuh proses. Wajar kita kan punya rasa. Namun kalau kita udah mampu ke sana itu dahsyat sekali. Kenapa? Karena kita sudah tidak mencintai dunia. Dan hati kita akan hidup. Mana yang paling akan ingat Allah Bapak Ibu? Orang di pesawat ketinggian 2000 kaki ya, 2000 km berarti di atas ya. Pesawatnya tuh diam gitu santai. Itu sudah dinyalain tuh apa namanya alarm untuk membuka seatbeltnya. Ngapain biasanya Pak? Kalau udah nyantai gitu, main HP. Kalau main HP Pak, tidur, nonton ya. Kenapa lagi tenang? Coba, kalau misalkan di ketinggian 2000 km itu terjadi turbulensi, guduk. Ngapain Bapak Ibu? Main HP? Enggak, ngapain? Zikir, astagfirullahaladzim. Ya Allah, betul nggak? Ternyata turbulensi itu membuat kita semakin dekat sama Allah ya. Terkadang Allah kalau ingin kita ini hatinya dia sembuh, biasanya Allah lepaskan dunia di hati. Apa tandanya? Ibu-ibu terlalu cinta sama suami, disakiti sama suami. Jadi bukan sakit tuh, turbulensi itu. Karena kalau hatinya suami pas baik, lalai sama Allah. Yang dicintai siapa? Suami. Ya Allah, suamiku luar biasa, soleh. Pagi udah masak, nyuci piring, nyuci. Ya Allah, aku cinta padamu pokoknya. Kenapa? Karena dia begitu soleh, akhirnya lupa sama Allah. Yang diingat siapa? Suami. Ternyata suaminya udah 42 tahun puber kedua Pak. Lincah lagi. Wah, udah mulai sakit hati. Padahal suami juga nggak apa-apa, cuma pakaiannya bagus gitu. Itu gelisah, goncang. Justru saat gelisah itu panggilan dari Allah agar kita tidak hubung dunia. Assalamualaikum. Betul Pak Ibu? Jadi orang yang hari ini ditinggalkan dunia, biasanya dia sedang ada calling dari Allah. Calling untuk kembali ke Allah. Biasanya kalau hari ini kita dikasih masalah itu sebetulnya kita terima apa itu calling agar kita ini, berarti ini ada cara Allah menyembuhkan. Karena kan Allah itu kan tabibuhum, fa ana tabibuhum, abdalihim bil masaib. Kan di dalam Al-Qur'annya begitu, di dalam hadis qudsi begitu. Wa ahlul ma'asiyah, dan kepada ahlul ma'asiyah tubu ilallah, bertobat kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan tobat yang sungguh-sungguh. Fa ilam yatubu ilayya, dan kalau kamu tidak mau bertobat kepadaku, kata Allah, Fa'ana tabibum, sungguhnya aku tabib, dokter kata. Hatimu sakit, fa'ana tabib, aku akan obati. Abtalihim bil masaib, aku obati kalian dengan musibah. Yatahhirahum, supaya kamu bersih kembali. Jadi yang disebut dengan musibah itu adalah cara Allah untuk kita menarik diri kita dari dunia dan kembali kepada Allah. Takut. Sekarang yang diingat oleh ibu bukan lagi suami, tapi siapa? Allah. Udah nggak mikir lagi suami, tapi dipikirin siapa? Allah. Itu caranya. Ya, awal-awal memang dibenturin dulu dengan masalah. Nah, yang kedua, agar kita ini selalu hatinya bersih, hidup, sembuh adalah saat kita bekerja ma'azikir. Saat kita beraktivitas bersama dengan zikir kepada Allah. Gak pernah putus dari zikir. Tidak pernah putus dari zikir. Kapanpun, dimanapun, selalu ingat Allah. Ingat, zikir itu bukan ucapan, tapi ingat Allah. Reaksi dari ingat Allah itu wujudnya adalah ucapan. Bisa subhanallah, bisa astagfirullah, bisa alhamdulillah, bisa Allah, bisa la ilaha illallah. Terserah. Tapi hatinya ingat sama Allah, sehingga ketika ingat, lisannya itu mengatakan Allah, Allah. Bahkan hatinya Allah, Allah. Bahkan napasnya Allah, Allah. Itu namanya ingat Allah. Bahkan hembusan napasnya pun ingat Allah. Nah, saat hembusan napas pun ingat Allah, kemanapun ingat Allah, maka di sanalah akan kembali hidup hatinya. Tanda hidup hatinya apa?
hatinya sudah tidak kemerungsung, hatinya tenang, damai. Nah, saat itulah hati kita bisa menjadikan fatwa. Gak usah nyari-nyari fatwa ke yang lain, ngapain buka hati kita kalau kita sudah sampai kepada hati yang bersih. Kenapa? Hati kita menyimpan hikmah dari Allah. Itu yang keberapa? Kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana caranya agar hati kita ini akhirnya sembuh? Hidup adalah bergaullah, mendekatlah dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan bergaulah dengan beliau, maka insya Allah kita akan dekat sama Allah. Karena Allah akan membersamai kita, ya, ketika kita mencintai orang-orang yang paling dekat dengan. Kira-kira orang yang paling dekat sama Allah siapa? Yang sudah dijamin oleh Allah dekat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka Allah dekat sama kita mencintai. Bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah? Nah, berselawat pada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih ada waktu? Kalau ada saya kasih kisahnya tentang bagaimana Allah merubah sebuah apa ibu, keadaan seseorang, wasilah dia mencintai yang dicintai Allah. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi ibu bapak, di dalam teori kehidupan itu, hidup itu seperti film ya. Ada film, ada layar, ada film, ada proyektor, ada laptopnya. Layar itu adalah kehidupan kita, film itu adalah nasib kita, dan proyektor itu mata kita yang melihat, sedangkan komputernya, laptopnya adalah hati kita, pikiran dan perasaan kita. Jadi saat kita melihat di layar kehidupan, kok hidup saya itu susah gitu ya, sengsara gitu, capek. Terkadang kan kita ingin merubah, kita ingin merubah anak, kita ingin merubah istri, kita ingin merubah suami. Tapi saat kita fokus merubah mereka, tidak akan pernah merubah mereka. Kenapa? Karena mereka itu cuma tampilan layar dalam kehidupan kita. Terus kalau kita ingin merubah, siapa yang pertama kita rubah? Ternyata yang kita rubah pertama kali adalah diri kita. Berarti pikiran dan perasaan kita yang kita rubah pertama kali. Nah, ini contohnya adalah seorang, ini mutawatir kisahnya, dari beberapa ulama itu memberikan kisah ini, yaitu di kisahnya ada hamba Allah di Khilafah Utsmaniyah kalau tidak salah, yang beliau ini memiliki hutang yang sangat banyak Bapak Ibu, 500 dinar, dan semuanya sudah jatuh tempo, sehingga akhirnya beliau itu pinjam kepada seorang saudagar, orang kaya, pinjam uang 500 dinar. Hanya dia pinjam kan, pinjam, dikasih tuh sama saudagarnya 500 dinar itu. Nah, setelah dikasih, ada perjanjian, karena besar kan perjanjian, kapan menyelesaikan, misalkan setahun lah gitu, tanggal sekian. Maka ambil uang 500 dinar itu dan langsung dibayarkan hutang-hutangnya sehingga lunas semuanya, namun tidak ada sisa. Persis 500 dinar, 50 dinar habis gitu. Karena tidak ada sisa, berarti dia tidak punya kemampuan untuk memutar uang itu untuk seperti apa namanya, modal gitu ya. Ya udah habis. Sehingga tiba saatnya dia ditagih gitu sama yang ngasih utang. Jawabannya gimana? Aduh, saya nggak punya. Loh kan kamu udah perjanjiannya adalah kamu harus bayar utang sekarang. Tapi gimana, nggak punya uang saya. Ya sudah, kamu ke Kodwi dulu. Diajaklah ke hakim Bapak ya. Bareng sama yang saudagar yang ngasih. Diskusi di hakim, akhirnya di hakim diputusin orang ini salah. Ya kan, kalau sudah berjanji kan salah, maka hukumannya apa? Penjara. Nah, beliau, si orang ini, ya sudah pasrah. Ya sudah, kalau memang ini adalah ketentuannya saya di penjara, ya sudah, di penjara saja. Ini kira-kira filmnya baik apa buruk? Buruk ya? Filmnya mau di penjara kan? Buruk. Cuma hamba Allah ini izin dulu, wahai Qadwi, wahai hakim,
saya memang mau di penjara, mohon izin, boleh nggak saya izin untuk pulang dulu ke rumah, untuk pamitan kepada orang tua dan anak, kepada istri dan anak-anak bahwa saya mau di penjara. Nah, hakim mengatakan, jaminannya apa agar saya bisa percaya? Saya nggak punya jaminan apa-apa. Ya nggak boleh. Ya sudah, saya jaminannya satu saja. Jaminan saya adalah Rasulullah. Maksudmu gimana? Saya rela kalau nanti saya tidak datang ke sini, saya rela untuk tidak dijadikan, diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Saking beliau ini cinta sama Rasul, saking cintanya ya. Udah jaminnya Rasulullah, kalau saya nggak datang, berarti saya tidak jadi umatnya Rasulullah. Yang berani begitu berarti dia orang yang cinta sama Rasul, menjaminkan Rasulullah. Akhirnya hakim dia, sudah kalau memang itu silahkan. Bergaslah dia pulang, sampai ke rumah cerita, saya mau di penjara ke istri. Kenapa? Belum bisa bayar hutang. Dan kok bisa pulang? Saya jaminkan Rasulullah. Loh, kok bisa jaminan Rasulullah? Ya saya jaminkan kalau misalkan saya tidak datang ke sana setelah saya pamitan kepada kamu, maka jaminannya adalah saya rela untuk tidak dijadikan umat Rasulullah. Padahal dia ini adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Setiap hari cinta Rasulullah, besar pada Rasul. Lalu saya mengatakan, ya wahai suamiku, kalau begitu, karena engkau telah menjaminkan Rasulullah, mungkin Allah bisa menjamin kita. Coba dari mulai sekarang sampai nanti pagi sebelum kau berangkat, kita sama-sama berselawat pada Rasulullah. Maka malam itu mereka berselawat, ya, selawat Rasulullah. Entah berapa ribu dia selawat sampai ketiduran. Nah, saat ketiduran itu beliau mimpi bertemu dengan siapa? Rasulullah SAW. Nah, saat bermimpinya itu beliau didatangi Rasulullah, dan mimpi di tangan Rasul itu kan hak ya, tidak bisa pasti benar itu ya, karena Rasul tidak bisa disurvei oleh setan. Nah, di antaranya adalah dia disuruh untuk datang ke wali, ke gubernur. Untuk apa? Untuk menyampaikan salam ke gubernur tersebut, menyampaikan bahwa salawatnya yang setiap waktu 1000 itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan kamu kemarin sekian itu diterima oleh Allah, dan minta tolong agar dibantu si orang ini, ya, kamu dibantu utangnya. Maka besoknya berangkatlah beliau ke sana. Susah sekali untuk ketemu sama gubernur, kan dia bukan awak, tapi karena dia punya amanah dari Rasulullah, dia tetap bertahan sampai akhirnya ketemu dengan gubernur tersebut dan mengucapkan salam. Saya punya pesan dari Rasulullah. Kaget, loh, kok punya pesan dari Rasulullah? Buktinya apa? Buktinya saya kemarin bermimpi dan Rasul memberikan salam buat kamu. Katanya kamu sering melaksanakan salawat 1000 kali, dan kemarin kamu lupa berapa kelupaannya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar itu dia kaget, karena memang ada amalan dia setiap malam 1000 salawat dan tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Oh, berarti ini bener nih gitu. Saking senangnya dapat salam Rasulullah, lalu kamu minta apa? Rasulullah menyuruh saya untuk menyampaikan saya punya utang. Berapa? 500 dinar. Akhirnya diambil dari Baitul Mal hasil 500 dinar, dan saya itu saking senangnya beliau karena cinta Rasulullah, dikasih 2500 dinar dari uang pribadinya. Jadi pulang dari sana dia dapat berapa? 3000 dinar. Lalu dia pergi ke Qadhi. Sampai ke Qadhi, Qadhinya meluk, nangis. Kenapa? Gara-gara kamu tadi malam aku dimimpin Rasulullah, dan dalam mimpinya aku harus membantu kamu. Lalu dikasih lagi uang 500 dinar. Jadi berapa? 3500 dinar. Lalu dia datang ke tempat yang ngasih uang itu, yang minjem itu. Yang minjem uang sudah nunggu di pintu dan mengatakan, Masya Allah, dipeluk dia nangis. Kenapa? Karena tadi malam dia didatangi Rasulullah dan dimimpiin kalau dia membantu orang ini agar dilunaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan syafaat. Dia mengatakan, saya sudah melunaskan, bukan hanya itu, dia dikasih lagi 500 dinar. Jadi berapa? 4000 dinar. Rubah nggak layarnya? Filmnya rubah nggak? Rubah. Kenapa rubah filmnya? Karena dia cinta pada yang dicintai Allah. Bisa dipahami ya? Nah, ini sebagai cerita saja untuk kita meyakinkan bahwa ternyata sebetulnya kalau kita mencintai orang yang dicintai Allah, maka insya Allah hati kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga Allah ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.